Tetapi ketika iblis bermain di sana itu adalah membisikkan kepada ahli qiraat bahwa suaramu ini yang paling bagus loh. Ayo tinggikan suaramu. Ayo cengkokkan itu suaramu ya, langgam-langgamnya itu. Sehingga kamu disebut orang yang paling bagus bacaannya. Orang yang paling tinggi nadanya. Dan yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinannya bahwa timbul dalam diri kita ini rasa ujub. Timbul dalam diri kita ini rasa bangga gitu ya. Merasa paling dibandingkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Talbis Iblis. Sekarang kita akan membahas tentang talbis iblis terhadap ahli qiraat atau qari. Salah satu contoh talbisnya adalah salah seorang dari mereka ini menyibukkan diri dengan mempelajari dan mengumpulkan bacaan syaz, mengumpulkan bacaan yang tidak lazim. Salah satu tipu daya iblis ini kepada qari ya, atau kepada ahli qiraat, yaitu salah satu dari ahli qiraat ini atau beberapa dari mereka itu menghabiskan waktunya untuk mencari bacaan-bacaan yang tidak lazim. Menghabiskan waktunya ya, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengumpulkan bacaan-bacaan yang tidak lazim itu. Sehingga aktivitas-aktivitas tersebut membuatnya lalai dalam mempelajari kewajiban-kewajiban lainnya dalam Islam. Boleh jadi kita melihat para ahli qiraat itu ya mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada orang-orang tentang berbagai qiraat. Bisa jadi demikian. Kita melihat seseorang menghabiskan waktunya untuk mengajarkan qiraat atau mengajarkan lafaz-lafaz yang tidak lazim, tapi dia tidak tahu bagaimana syarat sah sholat. Dia tidak tahu pembatal sholat. Dia tidak tahu sunnah-sunnah dalam sholat. Bisa jadi demikian. Karena ini termasuk tipu daya iblis. Sehingga disebutkan di sini oleh penulis, andaikan para ahli Al-Quran ini mau berpikir, kata beliau ya, tentu mereka akan menyadari bahwa yang dituntut ialah menghafalkan Al-Quran dengan meluruskan bacaannya. Lalu berusaha memahami dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Lalu kemudian memperhatikan perkara apa yang dapat memperbaiki jiwa dan menyucikan akhlaknya. Dan menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu-ilmu syariat yang utama. Itu kata beliau. Ya. Boleh jadi ya, seperti yang saya katakan tadi, kita melihat orang sepanjang hidupnya mengajarkan qiraat, mengajarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak lazim, tetapi dia tidak tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu, mana hadis yang lemah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena sebagian dari mereka ini menghabiskan waktunya untuk mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran. Lalu kemudian penulis mengatakan, di antara kelalaian yang tidak bisa diterima oleh akal sehat adalah menyia-nyiakan usia dengan melakukan sesuatu hal, padahal ada hal lain yang justru jauh lebih penting. Itu kata beliau ya. Lalu kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, namun manusia menjadikannya bacaan sebagai amalan. Maksudnya apa ini?
Mereka membaca tanpa mengamalkan isi Al-Quran. Menyibukkan diri untuk memperlihatkan bacaannya kepada orang-orang. Ini ya yang qori, ya, ahli qiraat. Mereka menyibukkan memperdengarkan bacaannya, bahkan bacaan-bacaan yang tidak lazim diperdengarkan kepada pendengar begitu. Padahal bisa jadi dia tidak mengerti apa yang dia baca tersebut dan tidak mengamalkan apa isi daripada Al-Quran itu. Contoh talbis iblis lainnya yaitu salah seorang di antara mereka membaca qiraat syaz di mihrab, di tempat ibadahnya, dan menjauhi qiraat yang mutawatir dan masyhur. Padahal pendapat yang sahih menurut para ulama ialah salat tidak sah apabila menggunakan bacaan yang syaz. Apalagi kalau motivasinya hanya menampakkan sesuatu yang aneh dan unik, tak lain demi mendulang simpati dan sanjungan dari masyarakat, serta supaya disebut bahwa dia adalah orang yang mendalami Al-Quran. Ini yang berbahaya ya. Oleh karenanya ketika kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa di sana yang pertama kali yang diseret ke dalam api neraka itu adalah qori. Dia yang pertama kali diseret ke dalam api neraka disebabkan karena niatnya tersebut. Ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia itu, maka si hamba ini berkata, si qori ini berkata, ya Allah, sungguhnya aku membaca Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya kepada manusia semata-mata mengharap wajahmu ya Allah. Lalu kemudian Allah menjawab statement dia itu bahwa sesungguhnya si hamba ini berdusta. Sesungguhnya si hamba ini mengajarkan Al-Quran kepada manusia semata-mata hanya ingin disebut qori. Dan si hamba ini sudah mendapatkan titelnya di dunia, sehingga di akhirat ditarik ubun-ubunnya lalu kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Ini dia ya orang yang pertama yang diseret ke dalam api neraka. Disebabkan karena niatnya itu tadi. Niatnya hanya ingin disebut qori. Di antara talbis iblis selanjutnya ialah bahwa ada sebagian qori yang saling berlomba memperbanyak bacaan, memperbagus bacaan, memperbagus suara ya di depan orang-orang. Ini termasuk talbis iblis. Di mana ketika seseorang ya, ketika sudah memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya, diberikan mic satu persatu gitu ya, dan saling menjawab, pada saat itu maka timbullah ujub dalam diri mereka. Timbullah di dalam hati mereka ini adalah suaraku yang paling baik, nadaku yang paling bagus, suaraku yang paling tinggi, nah, dan yang lain sebagainya. Dan memperlihatkan atau memperdengarkan langgam, berbagai macam langgam-langgam, sehingga dia merasa langgamnya atau cengkoknya lebih baik daripada yang lain. Nah, ini berbahaya. Maka iblis itu bermain di sana. Coba kita dulu ya kalau belajar nih, kalau belajar qiraat, kalau belajar tilawah ya, atau membaca Al-Quran dengan berbagai variasi langgam begitu. Dan ketika diadakannya musabaqah tilawatil Quran, di mana pada saat itu kita akan melihat banyak qori, banyak ahli qiraat yang membacakan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut ya, dengan suara berbagai macam suara. Ada yang suaranya rendah, ada yang suaranya sedang, ada yang suaranya tinggi, dan mereka kadang kan saling menjawab itu.
Alhamdulillah kalau niatnya bagus. Tetapi ketika iblis bermain di sana itu adalah membisikkan kepada ahli qiraat bahwa suaramu ini yang paling bagus loh. Ayo tinggikan suaramu. Ayo cengkokkan itu suaramu ya, langgam-langgamnya itu. Sehingga kamu disebut orang yang paling bagus bacaannya. Orang yang paling tinggi nadanya. Dan yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinannya bahwa timbul dalam diri kita ini rasa ujub. Timbul dalam diri kita ini rasa bangga gitu ya. Merasa paling dibandingkan yang lain. Contohlah saya sendiri juga dulu ya ketika belajar qiraat diajarkan oleh guru-guru itu ketika dipanggil ke depan, Masya Allah, yang tadinya yang pertama kita anggap orang itu biasa-biasa saja. Sedangkan ketika giliran kita, luar biasa ini. Dalam hati itu timbul. Di sanalah ya, iblis itu bermain-main. Sehingga membuat niat kita ini tidak benar-benar ikhlas. Walaupun ya Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama lain membenci perbuatan demikian. Perbuatan yang mana? Membuat-buat nada dalam Al-Quran. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan itu tidak mengapa. Tidak mengapa kita memperdengarkan Al-Quran dan memberi nada dengan memperindah suaranya. Lanjut kata beliau juga, yang demikian sesuai dengan apa yang terjadi pada zamannya, kata beliau. Tidak banyak orang di masa itu yang melakukan bacaan Al-Quran. Adapun sekarang, mereka menjadikan ayat-ayat seolah nada-nada lagu, kata beliau ya. Semakin ia mirip dengan nyanyian, maka semakin dimakruhkan. Jika sampai mengeluarkan Al-Quran dari ketentuan bakunya, maka hal itu diharamkan. Bernada, kata beliau, boleh-boleh saja, tetapi jangan keluar dari yang bakunya. Sampai-sampai di kita mah ini di Indonesia, Masya Allah, saking kreatifnya ya, sampai-sampai dia membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Nah, itu yang diharamkan. Tetapi kalau yang biasa-biasa, yang sudah lazim itu, insya Allah tidak mengapa ya. Saya pernah mendengarkan sebuah video dari seorang dokter ya di Timur Tengah. Nah, beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dengan melenggok-lenggok yang berlebihan, itu sebenarnya dibuat-buat saja. Yang alasan mereka adalah, Zayyinul Quran bi aswatikum. Ya. Padahal bukan itu yang sebenarnya, kata beliau. Yang sebenarnya adalah Al-Quran itu turun ya dengan Al-Quran itu agung, Al-Quran itu berwibawa. Jadi tidak boleh kita membaca terlalu berlenggok-lenggok lah ya, membaca Al-Quran tersebut. Kata beliau, itu tidak dibenarkan. Bahwa Al-Quran itu turun dengan sangat berwibawa. Tidak mungkin para sahabat membaca Al-Quran dengan berlenggok-lenggok yang terlalu berlebihan. Nah, jadi hati-hati ya para saudaraku, para qori, para ahli qiraat, jangan sampai iblis bermain di dalamnya. Membisikkan dalam diri kita bahwa kitalah atau suara kita lah yang terbaik. Suara kita paling tinggi. Suara kita yang dinanti-nantikan. Itu hati-hati. Yang dikhawatirkan adalah timbul rasa ujub dalam diri kita. Timbul rasa paling dalam diri kita. Nah, inilah ya. Ketika terjadi hal demikian, ada dalam diri kita, disinilah para iblis itu berhasil membuat kita terjerumus dalam niat yang tidak baik. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.